Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Lutfiana dari kelas 10 IPA 5 nomor absen 1. Saya di sini akan menyebutkan tentang 3 hal yang menyangkut gejala sosial. 1. Wabah corona atau COVID-19. 2. Banjir. 3. Korupsi. Penyebab adanya virus corona. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, yang melalui percikan air liur pengidap, melalui batuk dan bersin. 2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. 3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala infeksi coronavirus. Coronavirus bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, seperti hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, bahkan sesak nafas. Pencegahan infeksi coronavirus. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun hingga bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. 3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. 6. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 7. Kenakan masker dengan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. 2. Banjir. Penyebab banjir yakni curah hujan tinggi, rusaknya lingkungan, pembukaan lahan, kapasitas sungai kecil, buang sampah sembarangan, bangunan liar di pinggir sungai, bencana alam, pembangunan proyek yang mengganggu saluran air, dan lain-lain. Akibat banjir. Setiap bencana pasti menimbulkan kerugian di wilayah yang terkena bencana. Begitu pula ketika bencana banjir melanda. Berikut beberapa dampak banjir yang mengurangi banjir agar tidak berakibat fatal dan parah ketika terjadinya banjir. 1. Menyebarkan berbagai bibit penyakit. 2. Kehilangan harta benda. 3. Ladang, tanaman, lahan pertanian yang rusak. 4. Banyak korban jiwa akibat banjir bandang. 5. Fasilitas umum, sarana prasarana yang rusak. 6. Jarang air karena sudah terkontaminasi banjir. 7. Pohon-pohon besar yang lama terendam akan mati. 8. Dalam jangka panjang, jumlah wisatawan akan menurun. 9. Pemulihan kembali daerah bencana yang butuh waktu lama. Cara mengatasi banjir. 1. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. 2. Melakukan terasering di daerah hulu sungai. 3. Membangun drainase dan waduk penampungan air. 4.
menindak dan mencegah penebangan liar. 5. Membersihkan saluran air. 3. Korupsi. Penyebab korupsi yakni iman yang tidak kuat. 2. Lemahnya penegakan hukum. 3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. 4. Desa kebutuhan ekonomi. 5. Pengaruh lingkungan. Akibat dari korupsi adalah 1. Sangat berbahaya bagi segala aspek kehidupan manusia. 2. Korupsi akan memunculkan rasa individualis yang tinggi, egoisme, dan tiada ketulusan dalam suatu hubungan atau relasi. 3. Korupsi menimbulkan perbedaan yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin. 4. Korupsi sangat berbahaya bagi standar moral di dalam masyarakat. Cara mengatasi korupsi dengan 1. Membangun supremasi hukum dengan kuat. 2. Menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. 3. Eksistensi para aktivis. 4. Menciptakan pendidikan anti korupsi. 5. Membangun pendidikan moral sedini mungkin. 6. Pembekalan pendidikan religi yang intensif. Terima kasih, selamat menonton.